Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, setiap pelanggaran, penyimpangan, manipulasi maupun perbuatan bahwa pemohon mendalilkan terdapat 502.564 kejanggalan dalam daftar pemilih tetap DPT Jawa Tengah dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P105 dan bukti P148 serta saksi Adnin Armas. Termohon menyampaikan jawabannya pada pokoknya persoalan 502.564 kejanggalan dalam DPT di Jawa Tengah telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Jawa Tengah dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T17, bukti T18 dan bukti T60. Pihak terkait memberikan keterangan pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait mengajukan bukti PT4. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait manipulasi DPT lalu membuat kajian awal dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK163 sampai dengan PK169 serta saksi Nurholik. Bahwa selama Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon, termohon dan pihak terkait serta saksi pemohon dan saksi Bawaslu. Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa persoalan kejanggalan DPT di Jawa Tengah dilaporkan kepada Bawaslu Jawa Tengah oleh Listiani Widyaningsih yang merupakan Timnas Amin pada tanggal 6 Februari 2024. Bukti P105 dan bukti PK165. Laporan dimaksud mendasarkan pada berita online dari HTP dan seterusnya yang memberitakan adanya 54 juta DPT bermasalah di Indonesia. Sebagian diantaranya terdapat di Jawa Tengah. Timnas Amin kemudian melakukan pengecekan dan mendapati adanya 502.564 kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah, kemudian melaporkannya kepada Bawaslu Jawa Tengah. Laporan aku oleh Bawaslu Jawa Tengah telah ditindaklanjuti dengan menyusun kajian awal pada tanggal 9 Februari 2024 yang berkesimpulan bahwa laporan tidak memenuhi syarat material karena Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kesulitan mengidentifikasi bukti yang disampaikan oleh pelapor sehingga direkomendasikan agar pelapor melengkapi syarat formil dan atau syarat material bukti PK168. Kemudian Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memeriksa laporan aku dalam persidangan dan memutus dalam putusan nomor 001 dan seterusnya dengan amar yang menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Video bukti T17 sama dengan bukti PT4 dan sama dengan bukti PK169. Dalam pertimbangan putusannya, Bawaslu Jawa Tengah mendasarkan pada fatwa bahwa KPU terbukti telah melakukan pemuktahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Listiani Widyaningsih mengajukan permintaan koreksi putusan Bawaslu Jawa Tengah nomor 01 dan seterusnya kepada Bawaslu RI yang diputus dengan amar putusan yang menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Bukti T18 PT5. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, menurut Mahkamah persoalan adanya kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah yang pemohon dalilkan merupakan pelanggaran administratif pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan aku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permasalahan tersebut harus dinyatakan telah selesai. Seandainya benar terdapat kejanggalan dalam DPT di Jawa Tengah, sebagaimana didalilkan pemohon kuat non, pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa DPT yang janggal tersebut disalahgunakan dan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan surat suara tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 di TPS 1 Desa Lemah Dur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P10 dan seterusnya dianggap diucapkan serta saksi Ahmad Husairi. Termohon menyampaikan jawabannya pada pokoknya KPPS TPS 1 Desa Lemah Dur telah memberikan surat suara pengganti dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T21, T22 dan bukti T55. Pihak terkait memberikan keterangan pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait mengajukan bukti PT44A, bukti PT44B dan bukti PT46A dan bukti PT46B. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK175 serta saksi Iji, Jalani dan Jaki M. Zamzam. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat dan tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu serta saksi pemohon dan saksi Bawaslu. Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
bahwa terjadinya peristiwa surat suara yang telah tercoblos pada kotak pasangan calon nomor urut 2 di TPS 1 Desa Lemah Dur, Kecamatan Adiwerna, Tegal yang didalilkan oleh pemohon dibenarkan oleh termohon dan Bawaslu. Pemohon mengajukan bukti PK 106 dan Mahkamah memeriksa secara sama video dimaksud dan menemukan bahwa video tersebut hanya memperlihatkan pemilih yang protes dan menunjukkan surat suara yang telah tercoblos pada kotak pasangan calon nomor urut 2. Dalam video tersebut tidak dapat diketahui apakah memang surat suara telah tercoblos saat pemilih menerima surat suara dari petugas KPPS ataukah surat suara tercoblos saat pemilih masuk dan hendak melakukan pencoblosan di bilik suara. Ketidakjelasan kapan surat suara itu tercoblos ditegaskan pula oleh Ketua Kabaslu Kabupaten Tegal yang diwawancarai. Video bukti P106. Dalam video bukti P106 dimaksud Ketua Bawaslu Kabupaten telah menjelaskan bahwa surat suara yang telah dicoblos itu kemudian disobek oleh suami pemilih yang protes dan oleh KPPS dinyatakan sebagai surat suara yang rusak dan pemilih diberikan surat suara baru untuk kemudian melakukan pencoblosan. Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal juga menerangkan bahwa surat suara tersebut dinyatakan sebagai surat suara rusak dan pemilih diberikan surat suara baru untuk melakukan pemilihan. Hal demikian bersesuaian dengan bukti termohon berupa kronologi jawaban terkait surat suara tercoblos di TPS 01 Desa Lemah Dur, Kecamatan Adiwerma, Kabupaten Tegal, video bukti T21. Bersesuaian pula dengan laporan hasil pengawasan pemilu di TPS 01 Desa Lemah Dur, video bukti PK 175. Yang lebih lanjut menjelaskan bahwa surat suara yang dinyatakan rusak dan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan surat suara keliru tercoblos kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara masing-masing sesuai dengan jenis pemilunya dan kotak suara disegel serta digembok untuk dibawa sebagai bahan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kejadian ini kemudian dicatatkan sebagai kejadian khusus dalam form C kejadian khusus video bukti T21. Bahwa selanjutnya terhadap kejadian di TPS 01 Desa Lemah Dur, tim sukses pemohon bernama Listiani Widyaningsih melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah video bukti PK107. Namun baik pemohon, termohon dan pihak terkait tidak melampirkan bukti mengenai tindak lanjut dari laporan tim sukses pemohon dimaksud. Terhadap kejadian protes oleh pemilik di TPS 01 Desa Lemah Dur ini oleh petugas pengawas TPS kemudian dijadikan catatan dugaan pelanggaran pasal 531 Undang-Undang Pemilu karena pemilih telah menghalangi seseorang yang akan menggunakan hak pilihnya serta melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban. Bukti T21. Mahkamah juga mendapati bukti bahwa pemilih yang melakukan protes di TPS 01 Desa Lemah Dur yaitu Mukhlisos dan Muhammad Amin mengajukan permohonan maaf tertulis kepada KPU, Bawaslu dan Kepolisian Resort. Selain itu terdapat pula bukti jadwal sidang perkara pidana pemilihan presiden dan wakil presiden pada Pengadilan Negeri Slawi dengan terdakwa Mukhlisos, Muhammad Amin dan Hardian Arif Setiadi, bukti T21. Bahwa selanjutnya Mahkamah juga memeriksa bukti formulir C hasil di TPS 01 Lemah Dur yang diajukan termohon video bukti T21 yang memperlihatkan bahwa pada bagian kedua data penggunaan surat suara dalam kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos tercatat sejumlah 2 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 287 surat suara. Untuk surat suara yang digunakan tercatat 251 surat suara. Dan surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 34 surat suara. Jumlah demikian bersesuaian dengan formulir C daftar hadir DPT KPU video bukti T21 yang menunjukkan jumlah pemilih dari DPT yang hadir sejumlah 248 pemilih. Dan dalam formulir C daftar hadir DPK KPU tercatat 3 pemilih hadir sebagai daftar pemilih khusus sehingga jumlah pemilih yang hadir di TPS 01 Desa Lemah Dur adalah 251 pemilih di mana jumlahnya sama dengan jumlah surat suara yang terpakai sedangkan 2 surat suara yang dinyatakan rusak atau keliru karena itu tersisa 34 surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan. Formulir C hasil di TPS 01 Desa Lemah Dur juga menunjukkan bahwa ketiga saksi pasangan calon telah menandatangani formulir C hasil. Meskipun dalam tahapan rekapitulasi tingkat provinsi Jawa Tengah, saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani formulir D plano rekapitulasi dengan alasan adanya pelanggaran salah satunya di TPS 01 Desa Lemah Dur, bukti P157. Bahwa menurut Mahkamah pencatatan formulir C hasil yang telah bersesuaian menunjukkan surat suara yang telah tercoblos tidak diperhitungkan sebagai perolehan surat suara salah satu pasangan calon. Sehingga menurut Mahkamah surat suara dimaksud tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. Meskipun terdapat kejadian telah tercoblosnya surat suara di TPS 01 Desa Lemah Dur yang sudah dicatat pada formulir kejadian khusus. Namun pemilih yang bersangkutan telah diberikan surat suara pengganti sehingga tetap dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini tak sesuai dengan pasal 26 PKPU
25/2003 yang mengatur bahwa pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dan memastikan surat suara yang diberikan oleh KPPS tidak dalam keadaan rusak. Jikapun ditemukan surat suara rusak atau pemilih salah mencoblos, maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti yang diambil dari surat suara cadangan. Jika tidak mencukupi, maka dapat menggunakan surat suara yang masih tersisa. Penggunaan surat suara cadangan ini harus dicatat dalam berita acara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai surat suara yang sebelumnya telah tercoblos pada gambar pasangan calon nomor urut 2 di TPS 01 Desa Lemadur telah selesai, sehingga dalil pemohon demikian tidak terbukti menurut hukum.